Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pertama dan yang paling utama, kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermajlis ilmu kembali, bisa menggali ilmu kembali, bisa bermuajahah kembali, dan kita niatkan segala bentuk aktivitas yang kita lakukan pada malam hari ini, kita niatkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita sudah masuki bulan Rajab, kemudian nanti bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Sudah ada persiapan Bapak Ibu hadirin ketika ingin berjumpa bulan Ramadan? Sudah ada persiapan darahnya? Insyaallah ya. Persiapan dari segi ruhiyahnya maupun dari segi materinya ya. Jadi harus dipersiapkan betul. Maka dikatakan bahwasanya ketika seorang berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana mawasimul khair, bulan Ramadan itu merupakan bulan musim-musim kebaikan, mawasimul khair, yang dimana setiap amal ibadah, amal kebaikan itu nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan betul, perlu kita seriuskan betul, karena banyak orang yang mengharapkan ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tapi sudah mendahului, nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita seharusnya lebih maksimal, lebih mempersiapkan diri kita ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan nantinya sebelum kita menyinggung terkait dengan tema yang akan kami bahas. Bahwasanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ketika mereka akan berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka benar-benar memaksimalkan ibadah mereka. Artinya ia mengetahui bahwasanya hakikat yang mana bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lainnya merupakan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Itu yang mereka pertama mengetahui, bahwasanya hakikat bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan. Oleh karena itu para sahabat mempersiapkan yang pertama kali ketika mereka ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, yang pertama adalah persiapan ilmu, Pak. Kenapa kok yang pertama kali adalah ilmu? Karena ilmu ini menjadi sebuah barometer seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang itu mengetahui pembatal-pembatal puasa kalau dia tidak mengetahui ilmunya? Bagaimana mungkin seorang itu bisa mengetahui keharaman-keharaman
puasa, ya, pantangan-pantangan puasa, kalau ia tidak belajar, kalau dia tidak mengilmui hakikat tentang puasa tersebut, ya. Maka yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat adalah mereka persiapan ilmu. Ya. Afdhalul ilmi ilmul hal. Ya, dikatakan bahwasanya seutamanya ilmu itu adalah ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan kondisi saat itu. Ya. Ketika kita mungkin sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan, maka kita persiapkan ilmu terkait dengan puasa, ya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, ya, yang sesuai dengan konteks kita pada saat itu. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, salah satunya adalah Abu Bakar Al-Balkhi, dia mengatakan, ya, Syahrul Rajab syahru lizzar'i, ya. Ya. Syahrul Sya'ban syahrul lissaqi, ya. Wa syahrul Ramadan syahrul lil hasad, ya. Bahasanya bulan Ramadan itu, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, ya. Kita terus di sini diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memperbaiki amal kita, ya, memperbanyak amal kebaikan kita, ya. Dan nantinya wa syahrul Ramadan, ya, syahrul hasad, ya. Panennya kita itu di bulan Ramadan, ya. Maka jangan heran Bapak Ibu hadirin ketika ada orang yang gagal ketika mereka itu berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena apa? Tidak ada persiapan sama sekali, Pak. Persiapan cuma ketika datangnya bulan Ramadan. Para sahabat dulu, Pak, ketika mereka berjumpa bulan Ramadan, mereka itu sudah mempersiapkan 6 bulan. Sedangkan berapa bulan, Pak? 1 tahun. Ya, bedanya kita dengan para sahabat, dengan para salafus soleh, mereka benar-benar persiapkan diri mereka. Yang kedua, persiapan para sahabat ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana, Pak? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini merupakan sebuah doa, merupakan sebuah harapan seorang hamba yang mana ia ingin dirinya ini sampai, ya, di bulan Ramadan, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan senantiasa ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakui kesalahannya, ya, dengan ia bersihkan hatinya, ya, sehingga ketika ia datangnya bulan Ramadan, hatinya ini sudah siap. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa iri, ya. Maka ketika ia sudah beribadah, ia sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang mengganggu, ya, dari rasa penyakit hati tersebut, ya. Kalau orang masih ada rasa penyakit hati, maka itu menjadi bahaya bagi dirinya, Pak, ya. Itu bisa mempengaruhi amal ibadahnya, ya. Orang itu ketika masih mempunyai penyakit hasad, ya, mempunyai penyakit iri, dengki dan sebagainya, kok sebelum bulan Ramadan ia belum membersihkannya, maka ketika bulan Ramadan maka jangan kaget, ya, maka ia akan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang para sahabat, para salafus soleh mempersiapkan betul ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, insyaallah taala kami akan membahas sebuah tema yang mana tema ini kami ambil judulnya terkait dengan bagaimana ilmu itu dapat mengantarkan khasyatullah. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Oleh karena itu, agama Islam ini agama yang dibangun atas dasar ilmu, bukan atas dasar perasaan. Kalau agama Islam ini dibangun atas dasar perasaan, maka akan kacau semuanya, Pak. Makanya syariat Islam ini diatur dengan ilmu, tidak asal-asalan. Ibadah pun, semua aktivitas pun itu diatur dengan ilmu, bukan atas dasar perasaan. Oleh karena itu, seseorang yang mana masih diberikan
kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengatakan saya sudah tua Pak Ustadz, umur saya sudah 50 tahun, ya. Umur saya sudah 60 tahun, ya. Akan tapi yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kewajiban, ya, untuk senantiasa bertolabul ilmi, ya. Ya. Tolabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wa muslimatin, ya. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Maka jangan sampai pada diri kita itu ada rasa minder, ada rasa sudah putus asa. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita umur, maka selagi itu pula kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggali ilmu. Akan tapi problemnya bagaimana? Problemnya zaman sekarang itu bagaimana? Orang yang mana sudah mengetahui ilmunya, akan tetapi tidak dapat mengantarkan dirinya kepada khasyatullah. Maka nanti akan kami perinci apa sih bedanya khauf dengan khasyatullah. Jadi terkadang ada orang yang sudah mengetahui ilmunya, akan tapi ilmu tersebut belum bisa mengantarkan dirinya kepada khasyatullah, pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama adalah apa sih makna dari khasyatullah? Apa sih bedanya rasa khauf dengan khasyatullah? Maka di sini kami mengutip perkataan dari Abu Al-Qasim Al-Junaid. Beliau mengatakan al-khaufu tawaqqu'u al-uqubati ala majari al-anfasi. Dia mengatakan bahwasanya khauf ataupun rasa takut itu adalah bergetarnya hati ketika seseorang itu tidak menyukai sesuatu. Berbeda antara rasa khasyah. Dia mengatakan di sini bahwasanya khasyah itu ahassu minal khauf, lebih khusus daripada rasa takut. Kalau al-khasyah ini adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang pertama adalah kalau khauf itu hanya sekedar rasa takut tanpa ada diiringi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khasyah itu rasa takut tapi diiringi dengan ta'zim, dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul rasa khasyah. Kami buatkan contoh, Pak. Contoh khauf, contoh rasa takut. Seseorang yang mana ia senantiasa orang tersebut itu datang tepat waktu ketika jam kantor. Ia takut ketika datang terlambat itu nantinya akan dipotong gajinya oleh bosnya. Ini namanya khauf, Pak. Karena ada rasa tekanan batinnya, hukuman nantinya yang ia dapatkan. Kalau sumber dari hukuman tersebut sudah hilang, misalnya bosnya ini pergi keluar kota, maka ia akan tidak ada rasa takutnya. Ini namanya khauf. Jadi ia hanya pergi ke kantor, jam kantor masuk jam 7 tepat waktu, biar nantinya tidak dipotong gajinya oleh bosnya. Berbeda dengan rasa khasyah. Contohnya bagaimana? Khasyah itu kami misalkan orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga adab muamalahnya, dan ia sadar bahwasanya Allah itu maha mengawasinya. Adapun orang yang senantiasa juga melakukan perbuatan sholat ketika sendirian, tidak ada orang, ia tetap melakukan sholat sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda antara orang yang sholat karena takut dosa nantinya, karena takut adab Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang rasa sholatnya ini diiringi dengan khusyuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda. Jadi itu makna ataupun definisi dari khauf dan khasyah. Maka dikatakan dalam sebuah qaul salaf, laisa al-ilmu bi kathratir riwayah walakin al-ilma bi kathratil khasyah. Bahwasanya ilmu itu bukan hanya tentang banyaknya riwayat ataupun hafalan yang kita hafalkan, sebuah hadis yang kita hafalkan itu banyak, enggak.
bukan hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Ya. Orang itu banyak sekali menghafal hadis, menghafal Al-Quran, akan tapi apakah itu bisa menjadikan dirinya khasyatullah? Ya. Apakah ilmu yang ia amalkan ini bisa mendatangkan khasyatullah? Ya. Walakin al-ilmu bikathratil khasyah. Ya. Akan tapi bagaimana ilmu itu menjadikan diri kita bertambah rasa khasyah, ya, rasa takut disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang. Banyak orang yang mengetahui ilmunya akan tapi ia tidak sadar, ya, dan ia seringkali melanggar atas ucapan yang ia ucapkan tersebut. Ya. Berbeda dengan orang yang khasyatullah, ia senantiasa menjaga dirinya. Mau ada manusia ataupun tidak ada manusia yang melihatnya, ia tetap terjaga. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat dirinya. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, itu pernah ditanya kepada para sahabatnya, ya, para temannya, ini mengatakan, ya, kapan sih seorang itu dikatakan berilmu? Maka beliau menjawab, jika ilmu itu membuat orang itu semakin tawadhu. Jika ilmu itu menjadikan orang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu itu menjadikan dirinya sedikit berbicara tentang dirinya. Ini orang yang berilmu. Makanya jangan sampai ketika kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita, rasa khasyah itu hanya sekedar diucapan saja, tanpa ada benar-benar adanya ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ya. Ibnu Abbas mengomentari ayat tersebut bahwasanya al-ulama'u fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Bahwasanya ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang mukmin. Bisa bi'imi'ati darajah, yang mana derajatnya itu adalah 700 tahun. Ma baina darajataini mi'atu am, yang mana jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu adalah 100 tahun. Begitu besarnya, ya, begitu agungnya hakikat daripada orang yang berilmu itu, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan derajat orang yang berilmu. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat betul orang-orang yang berilmu. Wa naqala Asyar Masahi Al-Maliki fi awali kitabihi Nadmu Durar. Dan kami nukilkan dari Asyar Masahi Al-Maliki dalam kitabnya Nadmu Durar, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama 'alima fa inna ma yu'azzimullahu ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan orang yang berilmu, maka sesungguhnya ia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawana bil 'alimi fa inna ma dzalika istighfafu billah. Istighfafu billahi wa ta'ala wa rasulih. Dan barang siapa yang mereka itu berbuat sewenang-wenangnya, merendahkan orang yang ahli ilmu, fa inna ma dzalika istighfafu billah. Maka sama saja itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita bisa melihat kedudukan orang ahli ilmu. Itu Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mengangkat derajatnya. Maka dikatakan fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu diumpamakan sebuah bulan purnama di antara bintang-bintang.
Jadi orang yang ahli ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ahli ibadah. Kenapa derajatnya ahli ilmu ini lebih tinggi? Ya. Karena orang ahli ilmu ini tidak hanya sekedar ia beribadah, ya, tapi ia beribadah dan juga ia mengetahui ilmunya. Ya. Kalau orang ahli ibadah, ya, makanya di sini dikatakan bahwasanya kafatul qamari ala sa'iril kawakib. Sebagaimana bulan purnama itu ya, di antara bintang-bintang. Kalau jenengan melihat bahasanya bulan purnama itu memberikan cahaya kan Pak? Memberikan cahaya terang benderang ya, di antara bintang-bintang yang lainnya. Meskipun bintang-bintang tersebut tuh banyak Pak, akan tapi cahaya itu sedikit sekali. Berbeda dengan bulan. Kalau bulan itu cukup satu tapi menerangi seluruhnya. Kemudian ada sebuah hadis juga, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk kita menemui surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara kita berilmu, dengan cara ilmu. Tori kondisinya adalah makna nakirah secara umumnya. Jadi ada maknanya itu ada dua, secara hissi maupun secara maknawi. Secara hissi itu kita bisa qiraah, kita bisa belajar, kita bisa mudzakarah, itu secara hissinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mudahkan orang-orang yang benar-benar bertolabul ilmi. Maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala juga pernah mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Bahasanya kebutuhan manusia itu terhadap ilmu syar'i itu lebih membutuhkannya daripada makan, daripada makan dan minum. Li'anna ar-rajuli yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Karena orang itu membutuhkan makanan, membutuhkan minuman itu hanya sekali ataupun dua kali dalam sehari saja. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Adapun kebutuhan terhadap ilmu itu sebanyak tarikan nafasnya. Artinya sepanjang hidupnya sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, maka kita tetap membutuhkan adanya ilmu. Ini dalam kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 440. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita ketahui bahwasanya manusia itu memiliki potensi. Yang pertama adalah potensi akal ataupun ilmu, sebagaimana malaikat yang diribkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, berupa ilmu. Malaikat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam, maka kalau ia diberikan hanya syahwat, diberikan syahwat dan ilmu, bisa jadi ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Akan tapi malaikat tersebut diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam dalilnya surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi manusia itu terkumpul darinya potensi akal dan potensi syahwat, bisa diberikannya akal, diberikan syahwat ini, yang mana seharusnya kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ini seharusnya menjadikan manusia ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara ilmu tersebut. Ya bisa menjadikan ilmu tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ia menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya. Maka dikatakan dalam sebuah kitab Imam Al-Ghazali
Al-Bidayah, ya, itu mengatakan ada 3 kondisi seorang itu ketika akan menuntut ilmu. Ya. Dikatakan dalam sebuah kitabnya, wa'lam anna nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Bahwasanya ketahuilah manusia dalam mencari ilmu itu ada 3 kondisi. Ya. Yang pertama adalah rajulin talabal ilmi liyattakhidahu zadahu ilal ma'adi. Seseorang yang mana ia mencari ilmu liyattakhidahu zadahu ilal ma'adi, yang mana ia peruntukkan sebagai bekal nantinya di akhirat kelak. Walam yaktasid bihi illa wajhallah wad daral akhirah, dan ia tidak memaksudkan tujuan dirinya dalam mencari ilmu tersebut illa wajhallah, kecuali ia hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fahadha minal faizina, maka orang tersebut adalah orang yang benar-benar mendapatkan, memperoleh kemenangan, memperoleh keberuntungan. Ia niatkan mencari ilmu tersebut untuk sebagai bekal dirinya nantinya di akhirat kelak. Yang kedua, ia niatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kondisi yang pertama, adalah orang yang benar-benar beruntung, orang yang benar-benar memperoleh kemenangan. Yang kedua adalah warajulin talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Seseorang yang mana ia mencari ilmu, ia peruntukkan hanya sekedar penghidupan yang sementara. Wa yanala bihil izz wal jah wal mal. Dan ia peruntukkan ketika ia itu mencari ilmu untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, sebuah jabatan, sebuah harta. Wa huwa alimun bidzalik. Dan orang tersebut itu mengetahui, Pak. Tapi niatnya yang salah. Ia niatnya hanya untuk memperoleh kedudukan. Ia niatnya hanya untuk memperoleh jabatan, hanya untuk memperoleh harta. Mustasyi'irun fi qalbihi rikakata halahu wa hissata maqsidahu. Makanya di dalam hatinya ini ia merasa ada yang lemah. Wa hissata maqsidihi, dan ia juga lemah terhadap tujuan. Tidak jelas arah kehidupannya mau kemana, itu tidak tahu. Akan tapi ia mengetahui hakikat dari ilmu tersebut. Cuma ia gunakan niatnya itu kepada sesuatu yang salah. Fahada minal makhatirina. Dan orang tersebut adalah orang yang mengkhawatirkan, orang yang membahayakan. Karena ia tahu bahwasanya ilmu itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kok dia malah meniatkan untuk mencari kehidupan dunia yang sementara. Wa hada minal mukhatirina, dan ini sangat membahayakan dirinya. Wa in wuffiqa litaubati qabla hululul ajal, dan jika ia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala litaubati, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala qabla khululul hijal, sebelum ajal itu tiba, sebelum ajal itu belum habis, wa adhafa ilal ilmi wal amal, maka dia tetap menambahkan kepadanya ilmu dan amal, iltahaqa bil faizina, maka ia akan disandingkan dengan orang yang beruntung, dengan orang yang memperoleh kemenangan. Jadi kondisi yang kedua ini adalah orang yang niatnya ini salah, Pak. Pertama itu salah, hanya untuk mendapatkan dunia saja. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah taufik, memberinya sebuah hidayah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan ia senantiasa memperbaiki amal ibadahnya dan ia mengamalkan ilmunya, iltahaqa bil faizina, maka ia juga akan memperoleh kemenangan.
Jadi ia memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Yang ketiga, warajulin istahwada alaihi syaitan. Seseorang yang dikuasai oleh syaitan, fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsur bil mali. Yang mana ia gunakan ilmu tersebut untuk memperbanyak hartanya. Wattafakhuri bil jahi, dan ia bangga-banggakan jabatannya. Watta'azzuzin bi katsratil itba', dan ia gunakan untuk memperoleh banyak pengikutnya, supaya banyak pengikutnya. Yadkhulu bi ilmihi kulla madkhuli raja'an an yaqdiya minad dunya. Orang tersebut itu memperoleh hanya untuk mendapatkan dunia saja. Fahadha minal halikin, dan orang tersebut adalah orang yang celaka. Wa minal hamqa al maghrurin, dan orang tersebut adalah orang yang bodoh, Pak. Sudah tahu bahwasanya yang seharusnya niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia malah niatnya sebaliknya, selain Allah Subhanahu wa taala. Al maghrurin, orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Idza raja'a munqati'un an taubati, karena dia itu mengharapkan, harapannya dia sudah terputus, harapannya sudah terputus dari taubat. Ia mengira lidhannihi annahu minal muhsinin, ia mengira bahwasanya ia itu dalam kebaikan, termasuk dalam orang-orang kebaikan, wa huwa ghafilun, dan ia termasuk orang yang lalai. Orang yang lalai. Inilah tiga kondisi seorang itu ketika menuntut ilmu. Jadi orang yang pertama, orang yang benar-benar mengharapkan ridha Allah. Orang yang kedua, orang yang kedua ini adalah niatnya salah, akan tapi ia memperbaiki di tengah jalannya sehingga ia dinaikkan levelnya menjadi orang yang al-faizina, orang yang beruntung. Yang ketiga adalah orang yang benar-benar salah dalam niatnya, sehingga dia dikatakan oleh orang-orang yang halikin, orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, bagaimana agar ilmu yang kita dapatkan ini bisa menjadikan khasyatullah, bisa menjadikan rasa takut kita diiringi dengan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan kita meniatkan keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ini poin yang pertama adalah dengan memperhatikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan ketika seorang itu didatangkan pada hari kiamat, orang tersebut mengatakan, "Ya Rabb, saya sudah berperang di jalan-Mu ya Allah, kemudian mati syahid." Maka Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengikuti perang, engkau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya engkau disebut orang yang benar-benar pemberani. Kadzabta, kamu berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala." Ada orang satunya lagi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, maka ia katakan, apa yang engkau lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa pengamalan Al-Qur'an tersebut? Saya ajarkan kepada para manusia ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau itu berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau belajar, engkau mengajari ilmu tersebut kepada orang lain, engkau belajar Al-Qur'an supaya disebut sebagai orang yang ahli Al-Qur'an, sebagai qari. Maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Satunya lagi yang terakhir, datangkan Allah Subhanahu wa taala, engkau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecukupan harta tersebut, maka Allah mengatakan, dengan apa nikmat yang aku berikan kepadamu engkau ini gunakan? Orang tersebut mengatakan, saya gunakan untuk membantu orang lain, untuk membantu orang lain dalam kesusahan. Allah mengatakan, kadzabta, engkau ini berbohong. Engkau melakukan hal tersebut supaya disebut orang yang dermawan. Maka poin yang pertama yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan, sehingga ilmu yang kita
dapatkan ini bisa mewujudkan rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana agar diri kita, ilmu kita yang kita miliki ini dapat mendatangkan khasyatullah dengan mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut. Makanya tanda keberkahan ilmu itu adalah ketika seorang itu berilmu dan ia menyebarkan ilmu tersebut. Maka dikatakan di dalam mukadimahnya kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji, falamma ra'aitu katsiran minat tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna min manafihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu wa nashru. Dikatakan dalam sebuah mukadimahnya bahwasanya di zaman tersebut orang itu banyak penuntut ilmu yang benar-benar mereka tuh bersemangat dalam menuntut ilmu. Kan tapi ia tidak sampai pada manfaat ilmu tersebut. Manfaat ilmu tersebut apa? Wahya al-amalu bihi wa nashru. Yang mana manfaat ilmu tersebut adalah dengan ia mengamalkan ilmunya dan ia mengajarkan, menyebarkannya kepada orang lain. Sehingga apa, ilmu yang ia miliki bukan hanya tentang untuk dirinya sendiri, akan tapi bagaimana ia bisa menjadikan ilmu yang ia miliki itu bisa menjadikan ia khasyatullah, bisa menjadikan ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu. Jadi seorang itu, kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser, tidak akan beranjak pada hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala itu menanyai umurnya digunakan untuk apa, umurnya ia habiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya ia gunakan untuk apa, apakah ia diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabahu, hartanya bagaimana ia peroleh. Maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya dari ilmu tersebut menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar kita dapat menjadikan ilmu tersebut sebagai rasa khasyatullah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melazimi adab-adab ilmu tersebut. Diperhatikan adab-adabnya, maka ilmu tersebut akan menjadikan dampak yang positif bagi diri kita. Banyak kitab-kitab yang bahas tentang adab-adab thalabul ilmi, adabul alim wal muta'alim dan lain sebagainya. Ikhlas, tentang ikhlas, tentang dawamul muraqabah, senantiasa kita tuh muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, adabnya. Ihtinamul awqat, senantiasa memperhatikan waktu kita. Maka dengan melazimi adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala nantinya akan diberikan ilmu tersebut, sehingga apa, ilmu yang kita miliki itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang tidak hanya mengantarkan rasa takut kita kepada orang lain, akan tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hanya yaitu berilmu, takut kepada manusia, akan tapi yang seharusnya ia mengilmi tersebut, ia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melazimi adab-adab ilmu tersebut. Dan bagaimana orang tersebut bisa ikhlas? Ikhlas itu hal yang sulit, Pak. Jadi perlu kita perhatikan betul. Tidak semua orang itu bisa ikhlas. Terkadang yang namanya hati itu kan berbolak-balik. Maka dengan cara kita benar-benar niatkan thalabul ilmi ini untuk antar fa'al jahli, mengangkat kebodohan an-nafsi dari diri kita, itu menjadi poin yang seharusnya kita niatkan.
kita niatkan dalam thalabul ilmi untuk anta'budallaha, ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Antataqarraba ilallah, ya, untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ya, ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang barakah, ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara para hamba-Nya adalah para ulama, ya. Orang yang ahli ilmu, ya. Orang yang ahli ilmu ini, ya. Itu terkait dengan pembahasan terkait dengan bagaimana ilmu tersebut dapat mengantarkan kepada khasyatullah. Yang pertama adalah dengan cara kita ikhlas. Yang kedua adalah dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga adalah dengan melazimi adab-adab ilmu tersebut. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.